Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, I'm just trying to wake us all up, ya kan? Saya cuma ingin berusaha membangunkan kita semua dari tidur kita yang mungkin sudah terjebak dengan sistem dunia ini. Bahwa fitnah itu sudah berakhir, justru kenyataannya semakin melebar. Jadi kalau Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mengibaratkannya seperti gelombang, Pak. Fitnah Duhaimah itu kadang naik terasa betul, kadang dia turun sampai ke tingkat orang menganggap sudah nggak ada. Itu. Sehingga ketika lagi turun, orang sampai mengatakan, oh sudah berlalu nih fitnah ini. Tiba-tiba muncul lagi, gitu ya. Makanya Syekh Al-Mubayyad punya teori tentang fitnah Duhaimah ini. Menurut dia menganggap fitnah Duhaimah itu diwakili dengan program dunia yang disebut dengan GWOT. Ciri fitnah Duhaimah adalah apa? Saat itu nanti seseorang pagi harinya masih dalam keadaan mukmin, beriman, kemudian sore harinya menjadi kafir. Jadi ciri fitnah Duhaimah adalah mulai umat Islam terlibat dalam dosa-dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi, bukan dosa besar bahkan, tetapi dosa yang membatalkan keimanan. Sehingga menyebabkan mereka pagi masih beriman, sorenya menjadi kafir. Contohnya apa? Contohnya sering saya sampaikan, tapi saya nggak bosan untuk mengulang lagi. Contoh pertama adalah seorang mengaku muslim rela punya pemimpin kafir. Ini termasuk dosa yang membatalkan iman. Ini bukan dosa kecil, ya. Dalilnya apa? Dalilnya sudah sangat terkenal. Al-Maidah 51. Di bagian tengahnya ada potongan Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian orang-orang beriman menjadikan mereka Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, maka orang ini sudah menjadi golongan mereka. Jadi dicoret sama Allah dari keanggotaan umat Islam. Artinya dinilai batal imannya. Atau contoh kedua yang lebih sederhana lagi tapi sering terjadi di masyarakat, seorang mengaku muslim dengan gampangnya mengeluarkan kata-kata semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini kalimat yang berpotensi membatalkan iman seorang yang mengucapkannya. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Ali Imran 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Tidak mungkin Allah mengatakan kalimat seperti ini lalu kita manusia yang diciptakan oleh Allah merasa lebih cerdas, lebih bijaksana dengan mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Berarti sama saja ingin mengedit ayat Allah dengan menjadikannya sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya adalah semuanya. Kan gitu. Padahal Allah nggak ridho kepada semuanya. Allah cuma ridho kepada satu saja. Baik, nah saudara sekalian rahimakumullah, yang keempat, ciri dari fitnah Duhaimah sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Ya, hatta yasiron nas ila fustataini. Fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Kemah pertama adalah kemah iman yang sama sekali tidak menyimpan kemunafikan, sedangkan kemah kedua kemah munafik yang sama sekali tidak mempunyai keimanan. Gitu. Jadi terbelah gitu loh, umat Islam terbelah. Dan sekarang sudah mulai terjadi. Kita merasakan di masyarakat ya. Grup-grup WhatsApp remove left gitu. Karena ingin mencari kecocokan. Yang mukmin nyari sesama mukmin. Yang muslim model begitu cari muslim yang model begitu. Yang akhirnya akrabnya sama orang kafir. Kalau sudah akrab sama orang kafir sudah jadi munafik. Gitu. Nah, kata Nabi ya, fa idza kana dzakum fantaziru ad-dajjal minal yaumi aw ghadin. Jika kondisinya sudah seperti demikian, tunggulah kemunculan dajjal keluar pada hari itu atau esok harinya. Bayangkan kalau 4 perkara ini sudah menggejala di masyarakat, maka kata Nabi tunggulah dajjal keluar hari itu atau esok harinya. Kalau dajjal saja sudah dekat kemunculannya ketika fitnah Duhaimah sudah muncul, apalagi Al-Mahdi. Iya toh? Karena lihat urutan kronologinya. Kalau dilihat kronologinya kan, ini sebelum Dajjal pembenaman bumi di Jazirah Arab. Sebelum pembenaman bumi di Jazirah Arab, Al-Mahdi tampil. Jadi kalau Dajjal saja sudah dekat kemunculannya karena fitnah Duhaimah sudah menggejala, ya apalagi Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi saja sudah dekat, apalagi Dukhan. Gitu. Ngerti ya? Makanya ada hadis bunyinya begini. Kata Nabi, pada umat ini di akhir zaman akan terjadi al-khasfu, pembenaman bumi,
kemudian maskhun itu perubahan wajah, rupa, dan qadhfun itu hujan batu, ya. Terus seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, kapan itu terjadi 3 gejala itu atau 3 azab itu, ya kan? Kata Nabi, bila sudah merajalela, 1 bidu wanita, 2 musik, dan 3 minum khamr, gitu. Nah, ini sekarang 3 hal ini sekarang ini di dunia sudah merajalela, tapi merajalelanya yang sudah jelas di mana? Di negara-negara kafir barat, Pak, atau di negara kafir Asia, ya, di Hong Kong, ya, di Taiwan, itu dahsyat, gitulah. Tapi kalau di negeri-negeri kaum muslimin kan relatifly masih tertahan, gitulah. Nah, cuman Anda dengar nggak kabar bahwa tahun 2018 tanggal 1 Januari bahkan sudah mulai negeri muslim yang selama ini paling tertutup membuka diri dengan turisme. Negeri mana? Hah? Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi mulai 1 Januari 2018 sudah mengeluarkan visa turis, Pak. Bukan turis muslim, turis mana aja. Dan mulai Maret nanti di Saudi akan dibuka lagi bioskop. Gitu. Artinya apa? Kalau mereka sudah mulai khawatir karena petrodolar mereka sudah mau habis, gitu ya, minyak mereka sudah mau habis, lalu mereka berpikiran cara yang praktis adalah turisme, pariwisata, berarti dengan segala paketnya, Pak. Kalau turis barat kafir sudah mulai berdatangan ke Saudi, mau tidak mau mereka harus menyediakan layanan yang namanya hotel standar internasional, ya dong, bintang 4, bintang 5, ya toh, yang mana kalau menurut standar Dajjal, hotel-hotel internasional itu syaratnya harus ada barnya, Pak, harus ada minuman kerasnya, harus ada musik, harus ada bidu wanitanya, gitu. Nah, bisa Anda bayangkan nggak? Ya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kita sudah tahu dukhon ini diawali dengan bintang berekor jatuh dan itu terjadi di bulan Ramadan, berarti mulai sekarang memasuki Ramadan, Pak, nggak ada ceritanya kita cuma berbahagia saja. Kita harus bahagia sambil was-was. Jangan-jangan bulan Ramadan ini terjadinya peristiwa Batshatul Kubra, dukhon itu. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, I'm just trying to wake us all up, ya kan? Saya cuma ingin berusaha membangunkan kita semua dari tidur kita yang mungkin sudah terjebak dengan sistem dunia ini. Ya, banyak di antara kita sudah masuk dalam jebakan mereka, yaitu yang paling terkenal jebakannya adalah working 5 days for the sake of 2 days, ya kan? Pokoknya yang penting sibuk kerja 5 hari demi senang-senang 2 hari, Sabtu Minggu. Makanya sampai ungkapannya terkenal sekali, I hate Mondays, ya kan? Thank God it's Friday. Gitu, ya kan? Ini kan logika yang mau ditularkan ke semua manusia, Pak. Termasuk umat Islam sudah banyak kayak gitu, Pak, logikanya. Nah, kita tidak boleh. Kita harus punya visi. Kita harus punya logika berpikir yang berdasarkan skenario yang sudah dirancang. Nah, jadi kembali kepada masalah ini, fitnah Duhaima sekarang ini sudah kita rasakan dengan segala ciri-cirinya lengkap, yang berarti Dajjal muncul nggak lama lagi, yang berarti apalagi Al-Mahdi, apalagi Dukhan. Baik. Kemudian apalagi terbunuhnya jiwa yang suci. Kata Nabi bahwasanya Al-Mahdi tidak akan muncul sampai dibunuhnya jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu dibunuh, maka murkalah kepada mereka para pembunuhnya, siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita nggak tahu siapa jiwa yang suci yang akan terbunuh sebagai muqaddimah sebelum munculnya Al-Mahdi. Tapi yang jelas ini termasuk salah satu dari ciri menjelang kemunculan Al-Mahdi. Kemudian yang keempat, terjadinya kejadian-kejadian alam yang besar. Nah, itu tadi dukhon, pembenaman bumi, ya kan? Ini muqaddimah sebelum Al-Mahdi muncul, ya. Dan dalam hal ini ada riwayat dari Ali bin Abdullah bin Abbas, ini artinya putranya Ibnu Abbas, ya. Beliau mengatakan Al-Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari. Maksudnya dari langit muncul tanda, yaitu bintang berekor tadi. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bintang berekor itu jatuhnya di bulan Ramadan. Tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kalian mendapatinya, perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu. Nah, jadi kita harus punya stok makanan, Pak, sebelum terjadinya peristiwa Dukhan. Ya, apalagi kalau kita sudah punya kampung akhir zaman sebagai komunitas pelindung keluarga-keluarga kita masing-masing. Kemudian bintang berekor itu jatuhnya di wilayah timur. Ini dari sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan bintang yang dilemparkan seperti anak panah yang menyerbu dari langit, diiringi suara yang keras hingga jatuh di wilayah timur, dan malapetaka dahsyat menimpa manusia akibat terpaan bintang tersebut, ya. Nah, sedangkan
ciri bahwa setelah dukhan kejadian-kejadian alam ini terjadi, dunia ini memasuki era shutdown of modern technology. Di antaranya kita dapati dari asar sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menggambarkan soal zaman Al-Mahdi muncul. Beliau mengawali dengan kalimat idzan qata'atit tijarat wat turuq, apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus, sedangkan fitnah banyak terjadi, muncullah 7 laki-laki alim dari berbagai penjuru dunia. Tanpa perjanjian lebih dahulu mereka ngumpul di mana? Di Mekah, ya.